Bupati Poso Kolonel Marinir Purnawirawan Darmin Agustinus Sigilipu pada Selasa 31 Maret 2020 bertempat di ruang kerjanya melakukan video conference bersama gubernur dan kepala-kepala daerah seprovinsi Sulawesi Tengah. Didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Poso dan beberapa dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Perhubungan, dan RSUD Poso, Bupati Darmin melaporkan sejumlah tindakan preventif dan antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Poso terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Poso yang masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam laporannya tersebut, ia melaporkan bahwa untuk ketersediaan beras yang ada di Bulog Poso sendiri, dilaporkan bahwa Kabupaten Poso siap dan mampu bertahan sampai 2 bulan ke depan hingga bulan Lebaran, bahkan mampu membantu kabupaten tetangga lainnya. Tak hanya itu saja, Bupati Darmin juga meminta bantuan tambahan APD atau alat pelindung diri dari pemerintah provinsi, mengingat salah satu rumah sakit rujukan di Sulawesi Tengah untuk penanganan COVID-19 ini juga terdapat di Kabupaten Poso, yakni RSUD Poso. Laporan tentang situasi per tanggal 30 Maret 2020 untuk pelaku perjalanan yang kami pantau lewat perbatasan yang ada di Kabupaten Poso itu ada sampai dengan tanggal 30 Maret kemarin sudah masuk di Kabupaten Poso itu. Di Kabupaten Poso itu 1.702 orang. Ini kebanyakan dari anak-anak mahasiswa dan para pelajar yang sekolah di luar Kabupaten Poso. Dari 1.702 itu ada 94 sudah selesai dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan untuk di Kabupaten Poso ini ada 3 orang, dengan catatan 1 orang itu sudah selesai pemantauan. Jadi sebenarnya yang tinggal dipantau ini tinggal 2 sebenarnya, yang tercatat di gugus tugas kami itu tinggal 2 orang. Sedangkan untuk yang pasien dalam pengawasan ini, alhamdulillah puji Tuhan untuk saat ini sampai dengan saat ini untuk di Kabupaten Poso itu 0, tidak ada. Pengawasan terhadap keluar masuknya orang dan barang itu ada di 6 pintu perbatasan. Selatan ini sangat terbatas, jadi kami mohon mungkin ada tambahan personil khususnya dari teman-teman Brimob atau dari Polri yang ada di Monas Selatan. Masalah alat pelindung diri ini memang sama juga mungkin dengan kabupaten yang lain, ini sangat terbatas. Mohon kami juga mendapat dukungan bantuan dari provinsi karena berdasarkan surat dari Bapak Gubernur bahwa kita juga di Kabupaten Poso ini rumah sakit rujukan ini juga ada di Kabupaten Poso. Dan kami sudah menyiapkan untuk ruang isolasi, saat ini sudah siap untuk ruang isolasi, mampu saat ini menampung 4 personil, 4 orang apabila itu terjadi indikasi yang terinfeksi. Dan kami juga sudah menyiapkan hotel wisata yang ada di Kabupaten Poso ini untuk cadangan apabila ada pasien yang terindikasi mengalami infeksi COVID-19. Ketersediaan untuk beras yang ada di gudang Bulog Poso, kami sudah sering koordinasi dengan Bulog. Saat ini yang ada sekitar 500 ton beras, dan 500 ton ini bisa untuk Kabupaten Poso termasuk juga dengan kabupaten tetangga kita, Kabupaten Tojo Una-Una dan kabupaten yang lain. Dan pada hari ini sudah masuk sekitar 70 ton. Dari laporan dari Kabulog, beras yang ada di gudang ini mampu bertahan sampai dengan 2 bulan ke depan. Jadi insya Allah mudah-mudahan pada saat nanti Lebaran nanti untuk Kabupaten Poso masalah beras ini tidak akan ada masalah untuk 2 bulan ke depan. Pada tanggal 16 kemarin, 16 Maret 2020, tim Satgas ini kami rubah menjadi gugus tugas COVID-19. Dan kemarin ini karena belum ada arahan petunjuk dari Bapak Menteri Dalam Negeri, pada saat itu diketuai oleh Bapak Sekda, dan ini akan kami revisi
Untuk gugus tugas ini langsung ketuanya adalah Bupati Poso dan dibantu oleh teman-teman dari Kodim, Dandim maupun Kapolres. Masalah penjagaan Bapak Gubernur yang ada di perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Jadi mungkin nanti kami juga akan menerapkan seperti di kabupaten yang lain. Untuk buka tutupnya kami akan melaksanakan antara jam 07.00 sampai dengan jam 17.00 itu untuk dibuka. Kemudian di atas jam 17 sampai dengan jam 07.00 itu akan ditutup. Harapan kami lewat Bapak Gubernur mungkin karena ini adalah pintu masuk perbatasan. Kami ingin untuk saudara-saudara kita yang mungkin akan masuk melewati Kabupaten Poso itu mungkin kalau bisa dilengkapi dengan surat keterangan sehat dari tempat di mana mereka akan berangkat ke Poso misalnya. Sementara itu, Gubernur Longki pun menginstruksikan kepada kepala-kepala daerah agar menutup jalan akses masuk di wilayah perbatasan dengan Sulawesi Tengah yang dimulai pada pukul 17.00 sampai dengan 07.00 waktu Indonesia bagian tengah dan dibuka kembali pada pukul 07.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan catatan untuk kendaraan logistik, obat-obatan maupun BBM tetap akan diberikan akses masuk untuk menjaga stok di Provinsi Sulawesi Tengah dengan tetap melakukan penyemprotan disinfektan serta pemeriksaan kesehatan bagi pengendaranya. Gubernur Longki pun mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Bupati Darmin yang juga telah memberlakukan waktu buka tutup jalan di wilayah perbatasan terutama di Desa Mayoa, Kecamatan Pamonah Selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Selatan serta inisiatif pemerintah daerah Kabupaten Poso yang melaporkan secara langsung pada Pemprov tentang sejumlah tindakan preventif yang dilakukan terkait dengan penyebaran COVID-19. Dan saya kira penjagaan tetap seperti yang sudah Bapak sampaikan, 07 sampai 17.00 dibuka, 17.00 sampai 07 pagi ditutup, ya seperti itu. Jadi saya kira terima kasih buat antisipasi desa sudah ada gugus tugas, dan saya perlu ingatkan semua ada surat dari Menteri Desa yaitu untuk APBD desa itu dibenarkan untuk disisihkan penggunaan untuk dana COVID-19. Jadi silakan kepala desa untuk menganggarkan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak di desa. Ya, ada surat edaran Menteri Desa, ya, khusus di kabupaten-kabupaten. Jadi saya kira tidak ada alasan lagi nanti para kepala desa mengeluh tidak ada bantuan dan lain-lain. Melalui ADD desa yang ada itu sudah diizinkan untuk menggunakannya. Saya kira itu Pak Bupati, terima kasih. Humas Pemda Poso melaporkan.